pagi, Ibu dan Bapak. Bagaimana persiapan tim survei kita? Sudah siap dong, Bu. Formulir surveinya akan disebarkan saat rapat orang tua nanti. Bu Mary juga sudah siap untuk melakukan wawancara. Wah, keren tuh. Sudut pandang orang tua akan memperkaya analisis karakteristik satuan kita. Mantap, saya juga sudah siapkan lembar SWOT untuk kita isi nanti. Halo Bapak dan Ibu, hari ini Satuan PAUD Ranu Kumbolo mengadakan rapat bersama orang tua untuk berdiskusi terkait kondisi satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Tidak lupa harapan mereka terhadap satuan pendidikan ini secara menyeluruh. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat potensi, tantangan, dan peluang yang satuan pendidikan dapat kembangkan ke depannya. Berbekal hasil survei dari orang tua, sekarang tim pendidik sudah siap untuk bertukar pikiran. Seperti apa sih jalannya proses analisis karakteristik pada tahap siap ini? Mari kita lihat. Ini adalah lembar SWOT yang sudah dibuat. Mari kita isi bersama. Kita mulai dari kolom S, strength atau kekuatan. Kelebihan apa yang dimiliki oleh satuan pendidikan kita? Satuan kita punya sarana prasarana yang lengkap, Pak. Lapangan, ruang kelas yang memadai, aula, toilet, area bermain di dalam dan di luar ruangan, juga taman. Peralatan bermain atau luspart yang kita miliki juga banyak. Kalau dari hasil survei orang tua, mereka senang karena anak-anak mereka bisa mempraktikkan ajaran agama di rumah. Seperti berdoa sebelum makan dan membantu orang tua. Mereka senang dengan anak-anak yang menjadi lebih berempati dan disiplin untuk antri. Oh iya, dari hasil wawancara langsung dan telepon juga menunjukkan bahwa orang tua senang dengan prinsip satuan kita yang tidak membeda-bedakan. Kita menerima semua latar belakang agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Mereka puas dengan pembentukan karakter dan sikap peserta didik yang sudah dilakukan. Wah, kalau begitu pendidikan karakter yang kita integrasikan dalam pembelajaran sehari-hari harus masuk ke dalam karakteristik satuan kita. Di dokumen yang lama belum masuk ya? Kita tulis ya, seperti ini. Setuju, Pak. Menurut saya, kurikulum kita sudah berpusat pada anak. Ini merupakan salah satu kekuatan. Cara mengajar guru-guru juga sudah berubah untuk lebih mendengarkan apa keinginan dan minat anak. Mantap, berarti di kolom S sudah cukup. Mari kita pindah ke kolom W. Apa saja kebutuhan peserta pendidik yang belum terpenuhi di satuan pendidikan kita? Orang tua ada yang usul. Mereka ingin dilibatkan juga. Kita nampaknya kurang untuk melibatkan orang tua dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di satuan. Wah, menarik. Ternyata meskipun mereka sibuk, mereka ingin terlibat. Dari data yang saya pegang, sebagian besar orang tua di satuan kita adalah pekerja. Ini harus kita tulis di karakteristik satuan pendidikan kita. Kalau dari saya, kelemahan kita adalah pengaturan penggunaan ruangan yang sering bentrok. Ini mengakibatkan susahnya kita dalam memodifikasi rencana hariannya. Saya rasa kita bisa coba lebih untuk melibatkan mitra dalam praktik pembelajaran. Di dekat satuan kita ada pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, satuan PAUD lainnya, pom bensin, dokter hewan, dan sanggar tari. Saya rasa kita kurang eksplorasi dalam pelibatan mitra luar. Ini bisa menjadi peluang kita. Harus kita catat ya. Oh iya, saya jadi ingat saat rapat. Orang tua juga ada beberapa yang usul jika membutuhkan sponsor atau narasumber di bidang makanan dan nutrisi, ada yang bekerja di bidang makanan dan minuman seperti susu kemasan. Mereka siap membantu. Luar biasa, peluang kita banyak sekali ya. Berarti kolom yang terakhir adalah T, ancaman. Hambatan apa sih yang kita hadapi sekarang? Banyaknya dokumen pemerintahan yang berubah-ubah. Jadi kita bingung dalam menjalankan program mau seperti apa. Terkadang bingung ya. Tapi sepertinya kita bisa bekerja sama dengan dinas dan tim komunitas guru. Oh iya, ada juga orang tua yang tidak mau bekerja sama. Mereka melepas begitu saja anaknya ke satuan. Jika ini dibiarkan, program yang kita punya jadi tidak bisa selaras dengan kegiatan di rumah. Satu lagi, Pak. Banyaknya guru-guru yang belum S1 linier dengan pendidikan anak usia dini. Guru-guru suka merasa butuh ruang belajar untuk memperkaya diri dengan pengetahuan. Terima kasih, Bu. Betul, memang program pengembangan guru itu penting adanya. Bagaimanapun, guru juga harus belajar ya, bukan cuma anak. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Saya sudah catat semuanya. Mari kita lihat dokumen SWOT kita. Besok kita akan bertemu lagi untuk sama-sama melihat dokumen karakteristik satuan pendidikan kita. Ibu dan Bapak,
Terima kasih sekali atas usaha, energi, dan pikirannya terhadap analisis karakteristik satuan PAUD Ranu Kumbolo ini. Setelah melihat hasil analisis SWOT yang kita lakukan kemarin, berikut adalah karakteristik satuan pendidikan kita. Wah, terlihat jelas ya. Dokumen ini nantinya untuk apa ya? Untuk kita jadikan pertimbangan dalam pembuatan visi, misi dan tujuan juga saat melakukan pengorganisasian dan perencanaan pembelajaran. Kapan nih kita tinjau ulang visi, misi, dan tujuan kita? Sekarang? Sabar dulu, Pak. Mari pelajari materi tersebut di video selanjutnya ya. Ibu dan Bapak tetap semangat belajar.